11 nafsu. Setelah kembali ke rumah, Adam Lin masih belum kembali seperti yang dia bayangkan. Liam Lin menghela napas, dia sudah terbiasa dengan rumah yang tidak memiliki kehangatan ini. Dia membantu Agatha berbaring di kamar, lalu menutupinya dengan selimut dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Agatha tiba-tiba menarik tangan Liam Lin. Kemudian dia berkata dengan lemah. "Kakak, jangan pergi, aku takut," katanya. Dia sedang berada dalam keadaan tidak sadar, sepertinya dia benar-benar takut. Jadi dia hanya bisa duduk di tepi tempat tidurnya, tetapi Agatha terus berkata dia takut, ditambah lagi Liam Lin memang sedikit mengantuk. Akhirnya dia menarik selimut di satu sisi lainnya dan berbaring di sebelah Agatha. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, Agatha tiba-tiba masuk ke dalam selimutnya. Saat tubuh lembutnya menyentuh dirinya, Liam Lin merasa darah di seluruh tubuhnya bergejolak. Dia merasa ada satu bagian di tubuhnya menjadi sangat tidak nyaman dalam sekejap. Saat dia berusaha untuk mendorong Agatha, dia menyadari bahwa Agatha sedikit gemetar, sepertinya dia benar-benar ketakutan. Akhirnya dia menarik tangannya kembali dan berusaha menahan nafsunya. Bagaimanapun juga, itu adalah adik perempuannya sendiri, dia tidak boleh memiliki pemikiran bangsat seperti itu. Dia terus-menerus berusaha menenangkan dirinya. Tetapi Agatha semakin dekat dan dekat, bahkan tangan Liam Lin sudah menempel di dada Agatha. Pada saat ini, otak Liam Lin kosong. Dia merasa tidak tahan lagi dan seluruh tubuhnya mulai panas. Namun, pada saat yang sama, Liam Lin memikirkan hal yang membuatnya takut. Agatha, apakah dia telah dibius obat kuat oleh bajingan-bajingan itu? Kondisinya terlihat sangat aneh malam ini. Jika dia benar-benar dibius obat kuat, maka hal-hal yang akan dia alami nantinya akan jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Saat memikirkan hal ini, Liam Lin merasa sedikit takut. Dia ingin segera keluar dari selimut. Tetapi tidak disangka, Agatha memeluk lengannya dengan erat dan tidak ingin melepaskannya. Liam Lin merasa sedikit kesulitan, hal semacam ini lebih sulit daripada berkelahi. Selain itu, dirinya memang dalam masa yang penuh semangat dan vitalitas, bagaimana mungkin dia bisa menahan godaan seperti ini? Saat memikirkan hal ini, Liam Lin merasa dirinya benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia segera mendorong Agatha dan keluar dari selimut. Agatha bertanya dengan lemah. "Kak, apakah kamu sama sekali tidak ingin menemaniku? Jika kamu tidak mau, kamu boleh kembali." Liam Lin tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya. Dia benar-benar tidak punya muka untuk memberitahunya karena dia punya pemikiran bangsat seperti itu. Jadi dia hanya menekan selimut Agatha, kemudian dirinya berbaring di luar selimut. Dengan begini, dia tidak memiliki kontak fisik dengan Agatha, dan Agatha juga tidak akan keluar dari selimut. Agatha juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya berbaring dalam diam. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Liam Lin merasa gejolak di dalam dirinya berkurang sedikit demi sedikit, dan dia pun menjadi tenang. Dia menyampingkan badannya untuk melihat Agatha, ternyata gadis ini sudah tertidur. Kedua bulu matanya seperti kupu-kupu yang berkepak, nafasnya seimbang dan postur tidurnya sangat manis. Liam Lin baru menyadari bahwa gadis ini bukan lagi anak kecil yang dulu dipeluknya. Sekarang dia sudah menjadi seorang gadis besar. Bagaimanapun, dia harus menjaga jarak dengannya. Jika tidak, dia tidak berani menjamin apa yang akan terjadi ke depannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan Agatha, tetapi dia masih menjadi adik perempuannya. Agatha dibesarkan oleh dirinya sendiri sebagai adik perempuannya, dan ini tidak dapat diubah. Karena itu, dia tidak boleh memiliki pemikiran kotor kepada adiknya. Meskipun Adam Lin tidak begitu mengurusnya, tetapi dia juga yang membesarkan dirinya. Jika dia melakukan sesuatu pada putrinya, bukankah itu sangat tidak bermoral? Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki maksud apapun terhadap Agatha di kemudian hari, tetapi dia juga tidak akan membiarkan Agatha memiliki maksud pada dirinya. Gadis ini bertingkah sangat aneh sekarang, dirinya harus lebih berhati-hati untuk menghindari terjadinya masalah. Tetapi, Agatha juga seorang gadis besar sekarang, sudah saatnya untuk memberitahunya cara berpacaran yang tepat, supaya dia tidak ditipu dan dilecehkan oleh pria brengsek manapun. Ini juga mencegahnya agar dia tidak bingung dan bisa membedakan cinta terhadap pasangan dan cinta terhadap keluarga ke depannya. Karena jika Agatha memiliki maksud tertentu dengannya, maka ini benar-benar akan membuatnya sangat sulit untuk mengatasinya.
Liam Lin berbaring dan memikirkan banyak hal sampai dia tertidur di tengah malam. Dalam mimpinya, dia memimpikannya hal-hal tentang Agatha. Selain itu, dia juga memimpikannya mereka berdua melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin Liam Lin sendiri tidak menyadari bahwa hubungannya dengan Agatha tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh secara perlahan. 12 tidak perlu dibahas lagi. Liam Lin bangun pagi-pagi keesokan harinya. Bagaimanapun, ia masih harus bekerja. Tetapi dia tidak tahu apakah Agatha sudah sadar atau tidak. Dia merasa Agatha masih belum sadar sepenuhnya. Ketika Liam Lin ingin bertanya kepada Agatha apakah dia ingin izin tidak masuk dengan Sofia Miao atau tidak, Agatha berjalan keluar dari kamarnya. Sepertinya dia sudah sadar. Liam Lin sedang menggosok gigi. Dia tidak berbicara banyak dengan Agatha dan hanya memberi isyarat padanya untuk segera bersiap-siap. Setelah menggosok giginya, Liam Lin duduk di atas meja dan membereskan barang-barang. Agatha juga sudah selesai mencuci muka dan menggosok giginya. Dia melihat kamar Adam Lin, dan sepertinya ayahnya tidak ada di sana, jadi dia berkata kepada Liam Lin. Kak, maaf, kemarin malam memang salahku sudah membuatmu khawatir. Aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu lagi, kata Agatha. Liam Lin marah karena dia pergi ke tempat seperti itu. Awalnya dia bermaksud untuk memberinya pelajaran hari ini, tetapi tidak disangka, dia sudah mengakui kesalahannya. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti itu di tengah malam? Kamu masih mengikuti sekelompok anak laki-laki, kata Liam Lin. Liam Lin merasa perutnya penuh dengan amarah begitu dia mulai berbicara. Dia benar-benar takut dirinya tidak bisa menahan emosi dan menamparkan Agatha. Jika kemarin malam dia tidak pergi ke sana, maka dia tidak berani menjamin seperti apa nasib Agatha sekarang. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Agatha, apakah dia akan memaafkan dirinya sendiri? Itu tidak akan mungkin. Selain itu, jika kemarin malam memang terjadi sesuatu pada Agatha, maka hidupnya mungkin sudah hancur. Awalnya tidak ada anak laki-laki, hanya ada 2 siswa laki-laki, kemudian banyak perempuan yang pergi, jadi aku juga ikut, kata Agatha. Agatha tahu bahwa Liam Lin sangat marah, oleh karena itu dia menjelaskan dengan suara kecil. Liam Lin menahan amarahnya dan bertanya kepadanya. Bukankah kamu bilang semuanya perempuan? Apakah hanya ada 2 siswa laki-laki? Kenapa bisa begitu banyak laki-laki? Tanya Liam Lin bertubi-tubi. Kak, jangan marah, aku akan menjelaskannya kepadamu. Setelah kami datang, 2 siswa laki-laki itu menyuruh kami untuk minum bir, tetapi kami ingin tidak minum, lalu dia memanggil sekelompok orang, kata Agatha. Ketika Liam Lin mendengar ini, dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dia benar-benar ingin pergi mencari sekelompok bocah itu dan memukuli mereka sekarang juga. Tidak hanya memaksa gadis-gadis untuk minum bir, mereka juga ingin melakukan hal-hal kotor pada gadis-gadis itu dengan paksa. Dan melihat situasi kemarin malam, sepertinya ada kemungkinan mereka menggunakan obat bius. Mereka benar-benar tidak tahu tentang lelaki bajingan. Jika dia tidak pergi, nasib Agatha dan gadis-gadis lainnya pasti akan tragis. Kenapa gadis-gadis seperti kalian begitu bodoh dan dengan mudahnya mempercayai orang lain? Jika kemarin malam terjadi sesuatu pada kalian, bagaimana dengan masa depan kalian, kata Liam Lin. Saat membicarakan hal ini, Agatha tampaknya mengingat sesuatu dan bertanya dengan lemah kepada Liam Lin. Kak, kemarin malam kamu membawaku pulang, lalu bagaimana dengan siswa perempuan lainnya? Mereka pergi kemana? Tanya Agatha. Terlihat dengan jelas bahwa Agatha masih peduli dengan mereka. Bagaimanapun, beberapa gadis itu tidak bersalah. Mereka baik-baik saja. Guru Miao membawa mereka pulang kemarin malam, hari ini dia akan langsung membawa mereka ke sekolah, kata Liam Lin. Mendengar mereka baik-baik saja, Agatha tampak lega. Dia mungkin takut Liam Lin membenci gadis-gadis itu, oleh karena itu, dia mulai menjelaskan lagi. Sebenarnya tidak ada yang bersedia, mereka juga terpaksa, mereka juga disuruh minum bir, kata Agatha. Liam Lin menghela napas tanpa daya. Kamu tidak perlu menjelaskan ini kepadaku. Aku tahu beberapa dari mereka sudah mabuk ketika aku pergi kemarin malam, aku tidak membenci mereka, aku hanya merasa kalian terlalu bodoh dan lugu, kata Liam Lin. Liam Lin melihat arlojinya, tidak banyak waktu lagi, jika mereka terus berbicara, maka mereka berdua akan terlambat untuk masuk sekolah dan bekerja. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu pelajaran perlahan-lahan. Ingat, kamu tidak boleh pergi lagi, aku akan mengantarmu ke sekolah lain hari, kata Liam Lin. Agatha tidak ingin Liam Lin mengantarnya ke sekolah karena takut dia akan terlambat masuk kerja,
Tetapi setelah melihat ekspresi Liam Lin, dia menelan kembali kata-katanya dengan diam. Liam Lin sangat khawatir dengan keselamatannya sekarang. Jika dia menolak untuk diantar, maka Liam Lin akan semakin marah. Oleh karena itu, dia bergegas untuk berkemas dan pergi bersama dengan Liam Li. Ketika sampai di pintu gerbang sekolah, mereka bertemu dengan Sofia Miao yang membawa beberapa siswa perempuan lainnya. Beberapa gadis itu saling bertatapan dan menundukkan kepala dengan diam. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang terjadi kemarin malam dan sudah membuat Liam Lin dan Sofia Miao kesulitan. Liam Lin dan Sofia Miao juga saling bertatapan sebentar, lalu mereka pun menghela napas. Kamu membawa mereka ke sekolah kan? Kalau begitu aku pergi kerja dulu. Masalah kemarin malam sudah selesai dan tidak perlu dibahas lagi, kata Liam Lin. Dia tahu Sofia Miao ingin mengatakan sesuatu, oleh karena itu, dia berbicara duluan. Sebenarnya Sofia Miao mempunyai pemikiran yang sama dengan Liam Lin. Dia juga bermaksud melindungi keselamatan dan privasi beberapa gadis ini kemarin malam. Itu semua sudah berlalu, dia juga tidak ingin membahasnya lagi. Karena dia juga sudah melihat bahwa beberapa gadis ini benar-benar menyesalinya. Selain itu, jika bersikeras dengan masalah ini terus-menerus, mereka mungkin akan memiliki dampak psikologis pada pertumbuhan masa depan mereka. Jika Liam Lin juga memikirkan hal yang sama, hatinya merasa cukup lega. Tanpa diduga, keduanya mempunyai pemikiran yang sama, jadi dia pun menganggukkan kepalanya. Setelah melihat Sofia Miao dan beberapa gadis itu memasuki sekolah, Liam Lin berbalik dan pergi ke perusahaan. 13 adik ngambek. Dikarenakan 2 hari ini Weni Gao tidak datang mencari masalah, pekerjaan Liam Lin pun dapat diselesaikan dengan lancar. Walaupun Liam Lin sesekali berpapasan dengan Lily Wang, tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa di perusahaan ini Lily Wang adalah seorang general manager. Waktu itu, senyuman Lily Wang kepada Liam Lin membuat dia bingung tak mengerti dan tersipu malu. Melihat respon dari Liam Lin, Lily Wang pun jadi merasa ingin tertawa lucu. Asisten di sebelah Lily Wang pun merasa aneh, ini pertama kalinya Lily Wang pagi-pagi datang dengan begitu bahagianya. Oh, rupanya karena satpam biasa ini, sepertinya dia lumayan juga. Kedepannya aku harus sering dekati satpam ini, siapa tahu nanti aku bisa ikut naik jabatan, pikir asisten Lily Wang. Tetapi Liam Lin yang tak mengerti apa-apa ini, yang paling ditakutinya adalah Weni Gao. Weni Gao tahu Liam Lin datang bekerja di perusahaan ini pasti dengan tujuan memancing emosi dia. Dia pasti hanya ingin pamer karena sedang dekat dengan atasan. Sengaja pamer di hadapanku, pikir Weni Gao. Terpikirkan akan hal itu, Weni Gao pun menjadi kesal. Dia tidak langsung naik, dia lalu berdiri di hadapan Liam Lin. Kenapa seorang satpam harus terus-menerus berada di depan pintu menghalangi jalan? Kamu tidak tahu kalau aku itu mau masuk. Kamu tahu tidak, keberadaan kamu di sini sungguh amat menghalangi jalan. Kata Weni Gao ketus. Liam Lin tahu Weni Gao sedang mencari masalah, tetapi dia mengalah dan membiarkan Weni Gao masuk. Aku sudah menyingkir, silakan masuk, jawab Liam Lin. Melihat sikap Liam Lin yang dingin seperti itu membuat Weni Gao semakin kesal dan marah. Dia kira dia siapa, di depanku berani bersikap dingin seperti itu. Dia kira dia siapanya Lily Wang. Pikirnya kesal, lagi pula wanita seperti Lily Wang, pria seperti apa sih yang tidak bisa didapatkan. Malah mendekati seorang satpam seperti dia. Dasar, bisa saja kan Lily Wang sedang perlu dengan dia. Atau malah sengaja dimanfaatkan jadi hiburan belaka pun kan kita tidak tahu. Liam Lin malah baper, melihatnya aja sudah membuatku kesal. Pikir Weni Gao yang tidak terima dengan sikap dingin Liam Lin. Satpam sepertimu itu tidak usah banyak urusan deh. Biar ku beritahu ya, lain kali di depanku sopan sedikit, jangan sampai membuatku kesal, kata Weni Gao. Selesai berkata seperti itu kepada Liam Lin, Weni Gao pun naik ke atas. Liam Lin hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Untung waktu itu Liam Lin putus dengannya, kalau tidak, mungkin saat ini mereka akan lebih susah lagi untuk berbaikan. Bagi Liam Lin wanita seperti Weni Gao sangat jauh berbeda dengan wanita yang diimpikannya. Ada perpisahan jugalah baik, karena biasanya yang berpisah adalah orang yang belum tepat. Sepulang kerja Liam Lin langsung pulang ke rumah, karena setelah itu dia masih perlu menjemput Agatha pulang sekolah. Tetapi sesampainya di rumah, dia malah melihat Agatha sudah di rumah diantar oleh Sofia Miao. Sofia Miao karena khawatir dengan Agatha, melihat Liam Lin belum juga datang, makanya dia langsung mengantarkan Agatha pulang. Tidak tahu mengapa, sikap Sofia Miao yang seperti ini membuat Liam Lin merasakan sangat hangat. Dia merasa wanita sepertinya memiliki hati yang sangat mulia. Sebelum pulang, mereka berdua bertukaran WeChat. Nanti apabila terjadi apa-apa dengan Agatha bisa langsung berkabar. Tapi entah mengapa, Agatha tampaknya kurang senang terhadap guru yang penuh perhatian seperti Sofia Miao.
Mereka berdua asyik berbincang-bincang di depan pintu, sementara itu Agatha terus berada di kamar dan tidak keluar. Walau tidak diberitahu mengapa, tetapi Liam Lin tetap dapat melihat bahwa Agatha sedang tidak senang. Liam Lin mengira Agatha masih ngambek karena hal yang terjadi 2 hari yang lalu, sampai saat ini belum mau berbicara kepadanya. Setelah Sofia Miao pulang, Liam Lin hendak ke kamar Agatha untuk memberitahunya bahwa sikapnya kepada guru Sofia Miao itu tidak sopan. Namun apa yang dilihatnya ketika dia masuk ke kamar Agatha? Agatha sedang menangis. Liam Lin dengan kaget berpikir bahwa ada orang yang membuli adiknya. Kamu kenapa menangis? Ada masalah apa? Apakah ada yang membulimu? Tanya Liam Lin bingung. Agatha tidak menjawab dan terus menangis. Ada masalah apa sih? Coba bilang ke aku, kalau kamu tak bilang, aku mana bisa bantu? Tanya Liam Lin sekali lagi. Sekali lagi Agatha tidak menjawab. Kali ini dia mendorong Liam Lin sampai keluar lalu mengunci pintu kamarnya. Liam Lin merasa semakin aneh. Dia pun langsung memberi pesan kepada Sofia Miao melalui WeChat dan menanyakan akan hal yang terjadi hari ini pada Agatha di sekolah. Tetapi Sofia Miao mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Agatha di sekolah. Mendengarnya, Liam Lin pun menjadi tenang. Dia menguping sebentar di depan pintu kamar Agatha lalu pergi. Dia pikir nanti setelah menangis juga bakal baik sendiri. Setelah membaik, dia berharap Agatha dapat memberitahu sebenarnya karena apa dia menangis. Apakah karena kejadian 2 hari yang lalu atau apa? Agatha di kamar masih menangis, lalu tersadar bahwa di depan pintu kamarnya tidak ada lagi suara Liam Lin. Dia pun menjadi kesal. Sudah tahu aku sedang menangis, kenapa tak masuk lalu membujuk aku? Sepertinya kakakku sudah tak peduli lagi denganku, pikir Agatha. 14 adik yang baik. Karena tidak mengerti karena apa sesungguhnya Agatha menangis, Liam Lin pun tak lagi mengganggunya lalu berangkat bekerja. Kebetulan hari itu akhir pekan, Agatha pun tak bersekolah dan seharian berada di rumah. Sepulang kerja, Liam Lin melihat Agatha seharian tidak keluar rumah pun bingung. Kenapa dia tak keluar bermain bersama kawannya? Apakah hatinya belum membaik? Liam Lin lalu pergi ke kamar Agatha melihat kondisinya. Sesampai di kamar, terlihat Agatha yang sedang berbaring di atas ranjang tak berkata sepatah kata pun. Kelihatan jelas dari wajahnya bahwa dia masih tidak senang. Liam Lin sadar, kalau sampai saat ini juga dia tidak membujuk Agatha, suasana hati Agatha pun pasti tidak akan membaik. Lalu dia pun mendekati Agatha sambil menepuk bahunya. Kamu kecil-kecil begini jago juga ngambek ya? Ada apa sih sebenarnya? Tanya Liam Lin berusaha menenangkan. Agatha tahu kalau kali ini dia tidak menyampaikan isi hatinya kepada orang yang tidak peka seperti kakaknya ini, selamanya dia tidak akan dimengerti. Kamu ngapain masih mencariku? Sana, cari guru Sofia Miao. Bukannya kamu terlihat sangat dekat dengannya. Jawab Agatha ngambek. Akhirnya Liam Lin tahu mengapa Agatha mengambek. Rupanya karena merasa dia terlalu dekat dengan Sofia Miao. Dasar bocah ingusan. Kamu bukannya tidak tahu mengapa aku dekat dengan guru Sofia Miao. Kalau bukan karenamu, karena apa lagi? Jawab Liam Lin menenangkan. Mendengar jawaban itu, ditambah lagi memang demi dia, hati Agatha pun menjadi sedikit membaik. Tetapi dia malah pura-pura ngambek dan marah sambil berkata, karena aku. Aku tak percaya, kalian bukannya malah bertukaran WeChat. Liam Lin tahu lewat kata-kata barusan yang diucapkan Agatha, suasana hatinya sudah agak membaik. Dia lalu menarik tangannya dan membangunkannya sambil berkata di hadapan mukanya, aku sengaja bertukaran WeChat dengannya dengan tujuan apabila nanti terjadi apa-apa denganmu dia langsung dapat memberitahuku. Coba, kalau tidak ada komunikasi, apabila nanti terjadi apa-apa denganmu, bagaimana? Kakakmu begini juga karena khawatir denganmu. Namanya juga wanita, perlu dibujuk dulu barulah mereka senang. Agatha pun begitu, kemarahannya reda sepenuhnya setelah mendengar perkataan terakhir dari kakaknya. Begitu dong, berikan jawaban yang benar. Coba saja beri penjelasan lebih awal lagi, kan aku tak perlu sampai marah seharian. Tutur Agatha. Agatha 2 hari ini terlihat tidak begitu bahagia, Liam Lin sedang berpikir apakah dia perlu tidak masuk kerja dulu besok menemaninya. Kemudian dia pun berkata, besok aku tidak perlu masuk kerja. Bagaimana kalau malam ini aku menemanimu jalan-jalan keluar? Tanya Liam Lin sambil tersenyum. Mendengarnya, Agatha sangat senang melihat kakaknya yang menawarkan permintaan ini duluan. Padahal sebenarnya, yang diharapkan Agatha adalah hanya berada terus di sisi kakaknya. Kakaknya biasa sibuk kerja, tak ada waktu menemaninya. Hari ini akhirnya mengajaknya keluar, yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Kalau begitu, aku ganti pakaian dulu sebentar. Lalu kita berangkat, kata Agatha sambil mendorong kakaknya keluar kamar bersiap mengganti pakaian. Halah, pergi denganku buat apa sampai ganti baju segala. Bukan kencan juga lagian, mau ganti baju apa? Lanjut Liam Lin. Tiba-tiba suasana menjadi kelam sejenak. Liam Lin sadar kata-kata ini tidak pantas diucapkannya, lalu dengan cepat dia melanjutkan, maksudku malam-malam keluar pakai pakaian bagus, bukannya tak aman.
Agatha karena omongan kakaknya itu pun tak jadi berganti pakaian. Kemudian mereka pun berangkat. Liam Lin pergi membawa Agatha ke taman bermain yang agak besar di tempat itu. Namanya juga anak gadis, pasti sukanya tempat yang begini. Ditambah lagi dari kecil Agatha memang suka dengan komedi putar. Agatha terlihat begitu bahagia, entah karena ditemani oleh kakaknya, atau karena bermain komedi putar, yang jelas di wajahnya terlihat senyuman bahagia. Terkadang, Liam Lin mau menemaninya bermain, namun ada beberapa permainan yang tak terlalu disukai Liam Lin, jadinya dia hanya berdiri saja di pinggir melihat Agatha bermain. "Kak, aku mau ini," minta Agatha sambil menunjuk ke arah sebuah boneka Barbie. Rupanya boneka Barbie itu adalah hadiah dari permainan tembak jitu. Kebetulan itu adalah keahlian Liam Lin. Dengan cepat dia setuju dan mereka pun berjalan mengarah ke sana. Walaupun yang dibawa adalah senjata mainan, namun tak tahu mengapa. Setiap kali memegang senjata selalu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Serasa seperti perasaan dulu waktu di organisasi itu pun kembali padanya. Dengan percaya diri dia membidik senjatanya. Perasaan saat latihan pun kembali, tembakannya itu pun jitu langsung tepat sasaran. Agatha mendapatkan boneka yang diinginkannya. Melihat wajah pemilik tempat bermain tembak jitu itu cemberut, Liam Lin langsung menggenggam tangan adiknya membawanya pergi dari situ. Kalau saja tetap di situ, pemiliknya bagaimana melanjutkan bisnisnya, pikirnya. Agatha berjalan sambil memeluk bonekanya. Senyumnya tampak lebih bersinar kali ini. "Kak, menurutmu, ke depannya kita akan sering main seperti ini lagi tidak?" tanya Agatha. Nampak jelas bahwa Agatha sangat senang sekali ditemani kakaknya bermain. Dengan yakin Liam Lin menganggukkan kepalanya. "Boleh saja, asalkan kakak ada waktu, kakak pasti akan mengajakmu keluar. Tapi, kamu juga harus belajar baik-baik," lanjut Liam Lin. Agatha dengan sedikit cemberut sambil menggelengkan kepala seakan tidak mengerti perkataan kakaknya. "Asalkan kamu belajar dengan baik, kamu nantinya pasti akan menemukan pacar. Kalau sudah punya pacar, kamu juga pasti tidak akan aneh-aneh lagi," lanjut Liam Lin menjelaskan. 15 helaan napas yang panjang. Setelah mendengar hal ini, Agatha tidak menjawab apa-apa, dia pun dengan pelan menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan. Liam Lin masih tidak merasa bahwa dia telah mengatakan suatu hal yang tidak baik, dan dia masih terus membicarakan hal itu di belakangnya. "Lihatlah kamu sekarang sudah seperti seorang gadis dewasa, rasa untuk ingin mempunyai seorang pacar adalah hal yang normal, hanya saja aku takut kamu akan ditipu oleh orang lain." Siapa sangka, setelah mendengar hal ini, Agatha berbalik, menghadap Liam Lin, dan berkata, "Jika kamu benar-benar takut bahwa aku akan ditipu oleh orang lain, maka kamu harus selalu melindungi aku dan membiarkan aku untuk selalu berada di sisi kamu, dengan itu aku tidak akan ditipu oleh orang lain." Setelah selesai berbicara, dia pun pergi meninggalkannya. Liam Lin tertegun, apakah arti dari kalimat yang diucapkan oleh Agatha? Liam Lin dalam hatinya samar-samar dapat merasakan bahwa firasat buruknya akan datang lagi. Dia sendiri merasa bahwa firasatnya itu tidak mungkin salah, mungkin Agatha memiliki pemikiran lain tentang dirinya sendiri. Tetapi dia tidak boleh melakukan hal yang tidak manusiawi tersebut karena Agatha sendiri adalah saudari perempuannya, dan dia sendiri tidak boleh memiliki pemikiran yang buruk terhadapnya. Terlebih itu, dirinya sendiri telah berjanji pada ayah angkatnya, bahwa dia akan menjaga Agatha dengan baik. Jika dia sekarang mulai bertindak terhadap Agatha, bukankah itu terlalu berlebihan? Liam Lin tidak melanjutkan permasalahan ini lagi, dengan tenang, dia pun berjalan pulang bersama Agatha. Sepanjang perjalanan pulang, kedua orang itu tidak mengeluarkan sepatah pun kata, masing-masing dengan pemikirannya sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Awal pagi berikutnya, Agatha pun berangkat ke sekolah, namun kali ini dia tidak meminta Liam Lin untuk mengantarkannya ke sekolah. Setelah Liam Lin menerima pesan dari Sofia Miao yang mengatakan bahwa Agatha sudah berada di sekolah, dia pun tidak terlalu khawatir lagi dan langsung berangkat ke kantor untuk bekerja. Pada malam hari, perusahaan masih saja menyuruhnya untuk mengambil jam lembur sehingga Liam Lin pun tidak bisa pulang ke rumah. Tetapi kemudian Liam Lin melihat Weni Gao dan Lili Wang bersama-sama meninggalkan tempatnya masing-masing. Ketika melewati sisinya, keduanya secara tidak sengaja memandang satu sama lain, tidak tahu mengapa. Menurut Liam Lin, salah satu dari wanita ini adalah mimpi buruk bagi dirinya sendiri. Jadi dia segera berhenti memandang mereka dan berpura-pura tidak melihat kedua wanita tersebut. Tampak sedikit reaksi dari kedua wanita tersebut karena pergerakan yang dilakukannya. Lili Wang tersenyum tipis, seolah-olah terhibur oleh tingkahnya. Namun Weni Gao mendengus cuek, penuh dengan perasaan sinis dan penghinaan.
Liam Lin menganggap tidak melihat apapun, dan menghela napas yang panjang ketika keduanya pergi. Dirinya sendiri yang telah mengorganisir perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama tidak pernah takut terhadap apapun, ia juga tidak takut akan perkelahian, namun hanya ada satu hal yang sangat ia takuti, wanita. Karena dia termasuk pria yang kasar, yang tidak mengerti cinta antara pria dan wanita, sehingga sering menampilkan tingkah seperti itu. Tidak lama setelah kedua wanita itu pergi, karyawan lainnya satu persatu pun pergi meninggalkan kantor. Liam Lin pun naik ke atas untuk memeriksa semua sirkuit listrik dan pintu yang kemudian juga turun ke bawah. Tetapi setelah melihat jadwal bus, dan sudah tidak ada bus yang dapat dia naiki, mau tidak mau dia harus menaiki angkutan umum lainnya. Dia menghela napas tak berdaya, bus terakhir benar-benar telah meninggalkan stasiun tersebut, mengapa dia sungguh mengalami nasib buruk. Tinggal dia sendiri yang sedang berada di stasiun bus, menunggu bus datang. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa ponselnya akan berdering pada saat itu juga. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kejadian apakah yang sedang menimpa Agatha. Tapi setelah dia menyalakan ponselnya, ternyata deringan itu bukan berasal dari Sophia Miao. Dia merasa sedikit lega, namun juga sedikit bingung. Tidak lama setelah dia kembali, dia sendiri tidak memberikan nomor teleponnya kepada siapapun, mengapa bisa ada nomor telepon asing yang menelpon kepada dirinya. Tapi tidak peduli siapapun orang itu, dia pikir dia tetap harus menjawab telepon itu dan mendengarkannya. Lagi pula siapapun orang tersebut dia tidak akan takut. Setelah menjawab telepon, suara yang sangat familiar muncul dari dalam telepon tersebut. Aku berkata, pria tampan, terakhir kali kamu menyelamatkan aku sekali. Karena kamu telah menyelamatkanku untuk pertama kalinya, tidakkah kamu keberatan untuk menyelamatkan aku sekali lagi? Lili Wang yang tidak tahu menahu akan keberadaannya ini bagaimana bisa tahu nomor telepon aku. Mendengar apa yang dia katakan, reaksi pertama dari Liam Lin adalah ingin menutup telepon dengan cepat. Tapi tiba-tiba dia menjadi ragu lagi, karena sekarang dia sedang bekerja di unit perusahaan yang di mana Lili Wang adalah bos teratasnya. Jika aku mengabaikannya, aku khawatir nantinya tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Lupakan saja, mari kita dengarkan apa yang akan dia katakan. Ada apa? Apakah ada hal yang bisa aku lakukan untukmu? Anda bisa langsung mengatakannya kepada aku. Aku tahu kamu seharusnya masih berada di sekitar perusahaan. Mobil aku mogok tepat di depan perusahaan, dan aku sendiri tidak terlalu pandai untuk memperbaikinya. Anda boleh datang sebentar untuk membantu aku memeriksanya. Tunggu sampai Lili Wang selesai berbicara, Liam Lin yang mendengarkannya pun benar-benar kehabisan kata-kata. Bukankah jika ada mobil mogok harusnya dia dapat memanggil perusahaan bagian layanan servis? Bahkan jika itu juga tidak berhasil, dia juga bisa menghentikan polisi lalu lintas di pinggir jalan. Mengapa dia harus mencari aku? Lagi pula aku juga bukanlah orang yang bisa melakukan segalanya. Namun kata-kata ini juga tidak bisa dia katakan kepada Lili Wang. Kalau begitu Anda harus menemukan perusahaan bagian layanan servis. Jika Anda mencari aku juga tidak bisa memperbaikinya. Ini tidak terlalu buruk, hanya karena ban pecah. Aku juga mempunyai ban cadangan di dalam bagasi aku. Anda dapat datang dan membantu aku untuk mengganti ban tersebut. Aku tidak mampu mengganti dan membongkar ban tersebut. Lili Wang mengatakannya sekali lagi, Liam Lin pun memikirkannya sebentar. Ini sebenarnya hal yang cukup sederhana, jika dia tidak pergi membantunya tampaknya dia akan sedikit kerepotan. Dia pun menghela napas, menanyakan lokasi spesifiknya, dan berjalan ke arahnya. Selanjutnya 16 hujan yang tidak terencanakan.